Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, kembali lagi dengan saya Bu Risa dalam program Sindir Sinau di Rumah dalam mata pelajaran Bahasa Inggris. Pada pertemuan kali ini saya akan membahas apa yang sudah kalian pelajari pada materi sebelumnya, yaitu tentang singular and plural nouns, kemudian tentang there is and there are, dan juga saya tambahkan preposition of location or place, dan juga yang terakhir yaitu this is, that is, dan those are, these are. Baiklah anak-anak, saya akan membahas tentang singular and plural noun dulu ya. Kemarin kan kalian sudah pelajari di materi sebelumnya. Nah, ini saya jelaskan biar kalian lebih jelas lagi. Oke, yang pertama saya akan menjelaskan tentang singular noun. Singular noun adalah kata benda yang jumlahnya satu. Nah, biasanya di awalnya akan ada kata e atau en yang artinya sebuah. Saya beri contoh ya. Contohnya misalnya a book, artinya sebuah buku. Contoh lagi misalnya a broom, artinya sebuah sapu. Dan contoh-contoh yang lainnya. Yang kedua yaitu plural noun. Plural noun adalah kata benda yang jumlahnya lebih dari satu atau jamak. Nah, contohnya kalau tadi singular itu kan pakai e atau en ya. A book, a broom. Nah, kalau plural noun ini biasanya di belakang kata bendanya ditambahkan kata s, dan contoh di depannya kamu bisa memberikan jumlah. Jadi misalnya kalau sapu tadi, kalau singular broom, kalau untuk plural noun kalian bisa menambahkan jumlah misalnya 2, 3, atau 4. Saya beri contoh ya, contohnya misalnya ini 3 brooms. Nah, di belakang kata bendanya harus ada huruf S-nya. Nah, sekarang untuk aturan penambahan S-nya ada beberapa aturan ya. Biasanya untuk kata benda di belakangnya tinggal menambahkan S saja. Seperti tadi, broom menjadi brooms, kemudian book menjadi books, pen menjadi pens. Tetapi ada aturan tertentu untuk kata benda yang berakhiran huruf O, kemudian berakhiran huruf X, SH, CH, S, dan SS, kalian harus menambahkan ES di belakang kata bendanya. Misalnya ya untuk berakhiran O, misalnya mango, tambahkan ES menjadi mangoes. Kemudian yang berakhiran X, misalnya box, tambahkan ES menjadi boxes. Contoh lain misalnya yang berakhiran SH ya, yang berakhiran SH misalnya this menjadi dishes. Kemudian berakhiran CH misalnya watch menjadi watches, dan yang berakhiran S misalnya bus menjadi buses. Itu yang kedua. Untuk aturan yang ketiga, ini untuk kata benda yang tidak beraturan atau irregular noun. Ini kalian harus menghafal. Jadi misalnya untuk kata benda mouse menjadi mice. Kemudian tooth menjadi teeth, food menjadi feet, dan contoh lainnya ada. Nanti itu sudah saya tulis juga di penjelasan di tugas online ya. Nanti kalian tinggal baca-baca lagi. Oke, selanjutnya saya akan membahas there is dan there are. Jadi there is dan there are itu artinya sama, yaitu ada. Tapi bedanya apa? Nah, bedanya untuk there is itu untuk benda yang jumlahnya satu, sedangkan there are untuk benda yang jumlahnya lebih dari satu. Jadi kita melanjutkan singular dan plural noun tadi ya. Oke, saya beri contohnya untuk yang there is. There is, saya beri contoh ini misalnya. There is a book. Ada sebuah buku. Kemudian untuk contoh yang there are 3 brooms. Ada 3 sapu. Nah, kalian bisa mencari contoh-contoh yang lainnya lagi ya di sekitar kalian. Nah, kalian tadi kan sudah belajar tentang singular and plural noun, kemudian juga there is dan there are. Nah, sekarang saya lanjutkan ke preposition of location or place atau kata ganti tempat. Nah, kata ganti tempat ada beberapa yang bisa kalian pelajari ya. Contohnya, yang pertama yaitu
on. On artinya di atas, menempel. Contoh misalnya, the book is on the table. Buku itu ada di atas meja. Letak bukunya kan menempel ya, jadi pakai kata on. Nah, kemudian yang kedua, jadi di atasnya ada 3 ya. Yang pertama tadi kan on, di atas menempel. Yang kedua ada above, artinya di atas juga, tapi di atas menggantung. Contoh misalnya, the leaves are above me. Daun-daun itu ada di atas saya. Jadi ada menggantung di atas saya. Nah, kemudian untuk di atas yang ketiga yaitu over. Over artinya di atas juga tapi melayang ya, di atas melayang. Contoh misalnya, the aeroplane flies over the mountain. Artinya pesawat terbang ada di atas gunung, melayang di atas gunung gitu ya maksudnya ya. Maaf saya tidak bisa memberikan contoh di sini, tapi mungkin nanti ada gambar lah ya. Oke, saya berikan gambar aja nanti. Oke, kemudian preposition of location yang keempat yaitu in. In artinya di dalam. Contoh misalnya, nah ini, the trash is in the trash can. Jadi sampah itu ada di dalam tempat sampah. Nah, ya, oke. Kemudian yang kelima yaitu between. Between artinya di antara. Sedangkan yang keenam yaitu under. Under artinya di bawah. Saya beri contoh misalnya, the leaves are under the table. Daun-daun itu ada di bawah meja. Kemudian selanjutnya ada in front of. In front of artinya di depan. Saya beri contoh misalnya ya, the trash can is in front of me. Tempat sampah ini ada di depan saya. Mudah ya. Kemudian yang selanjutnya, preposition of location yang selanjutnya yaitu beside. Beside atau next to, artinya di sebelah atau di samping. Nah, saya beri contoh misalnya, the table is beside me or the table is next to me. Jadi meja ini ada di sebelah saya atau meja ini ada di samping saya. Nah, oke, kemudian yang selanjutnya yaitu ada behind. Behind sinonimnya atau persamaannya yaitu in the back of atau artinya di belakang. Nah, contoh misalnya ini, the tree is behind me or the tree is in the back of me. Pohon ini ada di belakang saya. Contohnya ya. Oke, kemudian selanjutnya preposition of location atau kata ganti tempat yang selanjutnya yaitu opposite. Opposite artinya berseberangan atau berlawanan ya. Kemudian ada lagi yaitu near. Near artinya dekat. Lawan kata dari near adalah far, artinya jauh. Dan yang terakhir yaitu in the middle of yang artinya di tengah-tengah. Nah, itu adalah beberapa preposition of location or place atau kata ganti tempat yang harus kalian ketahui. Nanti baca lagi sendiri ya di rumah ya, ada di buku kalian, di buku pena kalian baca sendiri. Kalian tadi sudah belajar tentang preposition of location atau kata ganti tempat kan ya. Nah, sekarang kita lanjut ke this is, that is, dan these are, those are. Nah, apa bedanya? This is artinya ini adalah satu dan dekat. Jadi untuk benda yang jumlahnya satu dan letaknya dekat atau kalian pegang. Misalnya ya, saya beri contoh, this is a paper. Ini adalah sebuah kertas. Nah, kemudian kalau untuk that is artinya itu adalah untuk benda satu dan jauh. Jadi saya tunjuk ya, misalnya that is a book. Itu adalah sebuah buku. Letaknya jauh ya, saya tunjuk ya. Kalau untuk this is itu letaknya dekat, saya pegang. Nah, saya ulang lagi ya. This is a paper. Ini adalah sebuah kertas. That is a book. Itu adalah sebuah buku. Nah, udah tahu perbedaannya ya untuk this is dan that is? Nah, kita lanjut ke
These are and those are. These are artinya ini adalah juga ya. Ini adalah sama seperti this is, tapi bedanya apa? Kalau these are itu untuk benda yang jumlahnya banyak dan letaknya dekat. Contoh, these are pens. Ini adalah pulpen. Jadi bendanya jumlahnya lebih dari satu. Ya. These are pens. Ini adalah pulpen. Sedangkan untuk those are artinya itu adalah sama seperti that is, tapi bedanya kalau those are itu untuk benda yang jumlahnya lebih dari satu dan jauh ya letaknya. Contoh, those are markers. Itu adalah spidol ya, spidol. Itu adalah spidol. Jadi those are itu untuk benda yang jumlahnya banyak dan letaknya jauh ya, atau kamu tunjuk ya. Udah paham ya? Jadi kalau benda dekat kita pegang ya seperti this is ya, satu dan dekat. Kalau that is itu satu dan jauh. Sedangkan these are itu banyak dan dekat, sedangkan those are itu adalah untuk benda banyak dan jauh. Itu bedanya ya, nanti kalian pelajari lagi di rumah. Baiklah anak-anak, semoga kalian paham dengan apa yang kita bahas hari ini. Kita akan jumpa lagi di program sindir berikutnya dengan saya Brisa dalam pelajaran bahasa Inggris di program sindir yang berikutnya, yaitu Sinau dari Rumah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.